saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memelihara relasi. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita merasakan itu ada pasang surutnya gitu Pak Paul. Kadang-kadang itu bagus sekali hubungan kita baik dengan anak atau partner kita atau rekan bisnis kita. Tapi ada kalanya juga kita itu merasa hubungan ini jauh, hambar, sulit gitu. Itu hanya sekedar perasaan atau memang suatu fakta gitu? Suatu fakta Pak Gunawan. Jadi salah satu kesalahpahaman konsep yang kita miliki adalah relasi itu bisa bertumbuh dengan sendirinya. Nah, ini adalah hal yang tidak tepat sebab pada kenyataannya relasi itu sangat bergantung pada apa yang kita lakukan dengan orang itu, untuk orang itu, dan terhadap orang itu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa relasi sangat bergantung sekali pada diri kitanya. Apakah kita ingin menumbuhkan atau tidak. Sebab relasi yang tidak kita tumbuhkan ada kecenderungan akhirnya lama-lama akan surut. Iya. Berarti ada faktor-faktor tertentu gitu Pak Paul yang sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Ada Pak Gunawan. Jadi yang pertama adalah batas. Nah, ini sesuatu yang perlu kita sadari. Bahwa relasi justru bertumbuh jika ada kejelasan batas. Batas juga mencerminkan respek yang ada di antara dua orang yang sedang menjalin relasi. Batas atau jarak yang memisahkan kita ini perlu disepakati dan dihormati oleh kedua belah pihak. Kedekatan yang terlalu dini berpotensi merusak relasi. Sebaliknya, menjauhkan diri pada waktu yang tidak tepat, misalkan pada waktu kita dibutuhkan, juga dapat mengganggu relasi itu sendiri. Jadi yang saya mau tekankan adalah perlu sekali bagi kita menyadari bahwa relasi bertumbuh di atas batas yang jelas. Ketidakadaan batas, kedua orang itu galang gulung, saling memasuki daerah masing-masing tanpa tahu adanya batas, justru lebih berpotensi menimbulkan masalah. Jadi ada orang yang misalnya tanpa menghiraukan batas ya, atau daerah pasangannya atau temannya, langsung saja mau mencampuri urusan temannya itu atau pasangannya. Atau karena kita anggap sudah sama-sama, sudah sangat dekat, kita bercanda berlebihan. Kita misalnya mengatai dia, mengejek dia. Nah, jadi hal-hal seperti itu akhirnya merusak. Batas yang tidak jelas akhirnya justru membuat hubungan itu hancur. Dan seringkali ini yang menjadi masalahnya yaitu waktu kita berada di pihak yang dirugikan karena orang kok seenak-enaknya mengobrak-abrik diri kita, yang kita akan rasakan adalah orang tersebut tidak lagi menghormati kita, respek. Jadi relasi bertumbuh di atas respek. Dan respek itu hanya ada jikalau kedua belah pihak menghormati batas masing-masing. Ya, tapi masalahnya kan kita itu sulit mengetahui batas yang dibangun oleh orang yang menjadi relasi kita itu, Pak Paul. Betul. Inilah kesulitan yang memang harus dihadapi oleh kedua belah pihak. Masing-masing tidak tahu berapa jauh dia bisa masuk. Berapa disambutnya dia kalau dia mencampuri urusan temannya. Jadi yang bisa dilakukan adalah misalkan bertanya, apakah saya bisa mengetahui hal ini? Atau bolehkah saya memberikan masukan? Atau bolehkah saya melakukan ini dan itu? Jadi kita boleh bertanya. Kalau teman kita atau rekan kita tidak merasa nyaman, ya seyogianya dia juga memberitahukan kita. Kita pun juga berlaku hal yang sama. Kalau kita menganggap bahwa rekan kita kok terlalu dalam masuk ke dalam diri kita dan kita belum siap,
kita bisa berkata kepada dia, mohon maaf, saya tidak siap untuk mengatakan itu kepadamu. Ya, tapi masalahnya kan batas yang kita buat itu kadang-kadang sangat tergantung dengan perasaan kita atau suasana hati kita gitu Pak Pol ya. Kadang-kadang kita melebarkan batas itu, kadang-kadang kita menarik batas itu sehingga orang juga sulit untuk mengenali batas itu. Betul. Jadi masing-masing persahabatan mempunyai batasnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang inilah kesalahan yang kita lakukan. Kita melihat teman kita, misalkan si A. A itu kok dekat dengan si B. Nah, kita beranggapan karena sekarang kita juga dekat dengan si B dan kita adalah teman si A. Maaf, kalau kita merasa kita ini dekat dengan si A. Nah, sekarang kita mau dekat dengan si B. Otomatis kita beranggapan B akan menyambut kita seperti dia menyambut si A. Enggak harus. Kadang-kala B bisa sangat terbuka dengan A. Dan enggak terbuka dengan kita. Meskipun kita sahabat baiknya si A. Jadi, setiap relasi mempunyai batasnya. Nah, orang yang bijak adalah orang yang begini Pak Gunawan. Orang yang mengerti bahwa dengan seseorang dia bisa mempunyai kedekatan. Sebab temannya itu membuka pintu. Tapi dengan yang lainnya, temannya itu tidak terlalu membuka pintu. Dan enggak apa-apa. Nah, saya kadang-kadang melihat ada orang-orang yang frustrasi seperti kambing ya, menyeradak nyeruduk kemana-mana. Dia menganggap dia harus dekat dengan semua orang dan semua orang harus menyambutnya menjadi sahabat dekatnya. Itu keliru. Jadi dengan kata lain, ada orang yang bisa berjarak sama kita 1 meter. Ada orang yang bisa berjarak dengan kita 10 cm. Masing-masing harus kita selidiki, harus kita jajaki, sehingga kita tahu masing-masing seberapa dekat dan jauhnya lah kita bisa bersahabat dengan dia. Sebenarnya batas itu apa sih Pak Pol? Batas sebetulnya adalah jarak. Intinya itu jarak. Jarak yang muncul dari atau diisi oleh respect. Respect bahwa teman kita, orang itu mempunyai diri, mempunyai sebuah rumah, anggap sajalah rumah yang mempunyai pintu, dan kita nggak bisa sembarangan membuka pintu rumah orang itu. Kita harus mengetuk pintu, meminta izin untuk memasukinya. Dan kalaupun masuk, kita harus menunggu undangannya dia, apakah hanya kita berhenti di kamar tamu, ataukah boleh masuk misalnya ke ruang makannya. Jadi jarak ya, jarak yang dikaitkan sekali dengan respect pada orang lain. Iya, berarti batas itu dalam bentuknya sehari-hari itu seperti apa Pak? Batas kurang-kurangnya meliputi 3 area. Yang pertama adalah berapa banyak hal pribadi yang kita berikan atau kita harapkan dari rekan kita. Jadi semakin besar informasi dan personal yang kita berikan ya kepada pasangan kita atau rekan kita, berarti batas kita itu makin dekat. Berapa banyak yang kita harapkan dari rekan kita. Nah, berarti semakin besar harapan kita dan dia memang biasa memberikannya, berarti semakin juga dekat jarak antara kita dengan dia. Iya. Faktor yang lain apa Pak? Yang berikutnya lagi adalah berapa bebasnya kita memperlakukan dia. Atau berapa bebasnya kita membiarkan dia memperlakukan kita. Jadi kita cenderung lebih berhati-hati dan formal terhadap orang yang jaraknya jauh atau yang batasnya sama kita jauh. Tapi dengan orang yang kita anggap dekat, batasnya itu sangat-sangat erat ya, kita cenderung membiarkan dia dengan bebas memperlakukan kita. Dan kita pun juga berasa ya bebas memperlakukan dia apa adanya. Jadi semakin bebas kita bergaul, berarti semakin dekatlah batas antara kita berdua. Iya, dan hubungan itu Pak Pol ya, yang makin akrab dan makin mudah kita masuk dan dia masuk ke kita, itu lama-lama menimbulkan suatu perasaan di mana saya itu butuh orang itu, seperti itu. Gimana Pak Pol? Betul. Ini berkaitan dengan faktor yang ketiga yang berkaitan dengan batas, yaitu batas dapat diterjemahkan dari berapa bergantungnya kita pada rekan, ya, atau berapa bergantungnya dia pada kita,
untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi misalkan dalam hubungan suami istri di mana batas itu kita anggap batas yang paling dekat ya. Suami istri saling bergantung untuk pemenuhan kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk dikasihi dan sebagainya. Sedangkan untuk orang yang jauh dari kita ya, jaraknya jauh sekali, batasnya juga jauh, ya kita nggak begitu bergantung pada dia untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya berarti kalau cuma salah satu pihak saja yang bergantung, itu kedekatan itu sebenarnya masih kurang gitu Pak. Betul. Jadi bagi yang satu dia menganggap batasnya itu dekat. Bagi yang satunya enggak, dia nggak merasa dekat. Nah, maka tadi saya tekankan perlu adanya kesepahaman. Batas seperti apakah yang diinginkan oleh kedua belah pihak, bukan hanya oleh satu pihak. Nah, ini yang selalu harus diperjuangkan dengan hati-hati. Sebab sekali lagi kita mungkin siap dekat dengan dia tidak siap dekat dengan kita. Ya memang kalau terlalu akrab itu memang rasa respect, itu rasa hormat, itu kadang-kadang memang kurang gitu Pak. Karena kita merasa sudah teman baik gitu loh. Betul. Misalnya tadi kita bicara mengenai berapa bebasnya kita memperlakukan dia ya. Nah kadang-kala karena kita anggap dia sudah sangat dekat dengan kita terlalu bebas memperlakukannya. Sehingga respect itu berkurang. Alias batasnya kita lewati, kita langgar. Maka kadang-kadang itu yang terjadi ya, kita nggak menyadari ya berapa sih besar atau berapa sih dekat jarak yang dia inginkan. Kita menganggap dia sudah sangat dekat dengan kita, jadi kita seenaknya saja memperlakukan dia. Dia marah, dia tersinggung. Sebab dia merasa kita tidak lagi menghormatinya. Nah dengan informasi-informasi seperti inilah batas ditetapkan. Jadi kedua belah pihak harus mengkomunikasikan tuntutan dan harapannya. Bagi saya segini, bagi dia segini. Oke. Nah, itu mungkin nggak dikomunikasikan secara langsung, tapi dari pergaulan, waktu kita tanya hal yang pribadi dia tidak ceritakan, berarti ya itu batas yang diinginkan oleh teman kita, dan kita harus menghormatinya. Hal itu juga bisa diterapkan antara hubungan antara orang tua dengan anaknya, Pak. Saya kira apalagi ya untuk orang tua yang mempunyai anak remaja. Anak remaja ini makin peka dengan batas. Dia merasa inilah diri saya. Kamar, kami di rumah membiasakan diri kalau mau memasuki kamar anak, kami mengetuk pintu. Jadi akhirnya mereka pun juga melakukan hal yang sama. Sebelum memasuki kamar kami, karena mereka tahu kami di kamar, selalu menutup pintu. Jadi batas-batas seperti itulah yang mulai diterapkan dalam rumah tangga. Iya. Selain faktor batas itu sendiri Pak Pol ya, apakah ada faktor yang lain? Untuk memelihara relasi, faktor keduanya adalah kebaikan. Jadi, saya ini mengumpamakan kebaikan sebagai makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, relasi pun memerlukan makanan. Apa itu makanan untuk relasi? Saya kira kebaikan. Perbuatan yang baik yang dilakukan untuk kepentingan orang itu. Nah, tanpa adanya kebaikan ini, saya takut relasi itu lama-lama akan mengalami kemerosotan, kurang gizi ya, kurang makanan. Dan relasi yang sudah mulai hampa kebaikan-kebaikan, perbuatan baik itu cenderung rawan terhadap kesalahpahaman. Itu sebabnya relasi yang sudah berjalan untuk waktu tertentu, tiba-tiba berantakan, dipecahkan oleh kesalahpahaman. Nah, kenapa kok kesalahpahaman muncul? Nah, dugaan saya adalah karena relasi itu sudah tidak terlalu lagi sering menerima kebaikan dari masing-masing anggotanya. Karena itulah dalam hampa kebaikan, mudah sekali seseorang itu akhirnya salah paham dengan motivasi atau tindakan temannya. Apakah karena kebaikan itu merupakan suatu wujud nyata dari perhatian atau kasih seseorang terhadap relasinya? Tepat sekali. Jadi yang biasanya dilakukan adalah dalam bentuk pertolongan. Ya, kita mengasihi dia, jadi kita melakukan sesuatu untuk dia, menolong dia. Setidak-tidaknya kita menawarkan bantuan kita waktu kita tahu teman kita membutuhkannya. Nah, itikat baik ya, seperti mau menolong dan bantuan secara nyata, itu adalah makanan yang akan memperkuat relasi.
Berarti ada bentuk-bentuk konkret atau bentuk-bentuk nyata dari kebaikan itu yang bisa kita wujudkan. Itu seperti apa, Pak? Selain dari bantuan tadi ya, yang lain adalah nasihat. Kalau kita tahu teman kita sedang mengalami masalah, kita menanyakan, boleh nggak saya tawarkan nasihat? Ya, saran saya. Nah, kita jelaskan. Nah, nasihat itu menunjukkan bahwa teman kita berminat ya, mempunyai interest terhadap diri kita dan memikirkan kita, bukan hanya memikirkan dirinya. Nah, sekali lagi ini adalah wujud kebaikan. Sehingga apakah nasihat itu berhasil atau tidak berhasil diterapkan, setidak-tidaknya motivasi itu sudah dibaca. Dan itu yang penting. Nah, itu yang akan menjadi makanan untuk relasi supaya tetap bisa bertahan dan bertumbuh. Iya, kalau nasihat itu kadang-kadang kita apa ya Pak Balya, agak segan gitu memberikan nasihat itu kepada orang lain. Nanti dikira berlagak pandai atau berlagak sok suci dan sebagainya. Jadi kalau tidak diminta itu biasanya kita tidak memberikan nasihat gitu Pak. Kita juga takut untuk ditolak ya kadang-kadang ya. Maka kita akhirnya menutup diri untuk tidak memberikan nasihat. Sudah tentu ada waktunya ya kita memberikan nasihat, ada waktunya tidak memberikan nasihat. Kalau kita tahu memang yang dibutuhkan olehnya bukan nasihat tapi tindak konkret lainnya, ya kita coba berikan tindakan konkret lainnya itu. Ada waktunya yang dibutuhkan adalah nasihat. Tapi kalau kita kurang yakin, namun beritikat baik untuk menolongnya, kita bisa berkata, boleh tidak saya memberikan masukan? Kalau dia bilang saya tidak perlu masukan saat ini, ya udah, kita hormati dan kita nggak memaksakan. Ya sebenarnya saya tiba teringat akan kasusnya si Ayub itu Pak Boleh yang didatangi sahabat-sahabatnya. Kan sahabat-sahabatnya sudah memberikan banyak nasihat yang ya baik lah gitu ya. Tetapi Ayub menolak itu untuk mendengarkan nasihatnya. Ayub menolak karena ada satu hal yang dilakukan oleh teman-temannya, yaitu mereka menyalahkan Ayub. Jadi nasihat yang bernada menyalahkan seringkali ditolak ya. Tapi nasihat yang memang menunjukkan niat atau ikhtiar kita untuk kebaikannya dia, kita mau memberikan nasihat ini, seringkali diterima. Nah, ini membawa kita ke poin berikutnya tentang kebaikan. Saya kira selain dalam bentuk nasihat, kita bisa memberikan penghiburan. Penghiburan memang ya harus disesuaikan dengan orang tersebut. Enggak semua orang bisa menerima penghiburan yang sama. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan semua orang. Misalkan kita bisa berguyon seperti ini kepada teman kita, belum tentu guyonan yang sama bisa diterima oleh teman yang lain. Jadi penghiburan itu memang harus tepat, ya. Jangan sampai membabi buta lah dan orang nggak terima, kita tersinggung. Kita harus lihat juga penghiburan apakah yang dibutuhkan oleh teman kita itu. Ya berarti itu ada suatu teknik tertentu untuk menghibur orang supaya dia merasa tertolong dan bukan malah tertekan gitu. Ya, salah satunya intinya penghiburan adalah membangunkan pengharapan. Jadi kalau orang bertanya apa sih itu penghiburan, sebetulnya ya salah satu esensi penghiburan ialah pengharapan. Jadi mendorong orang untuk tetap berharap. Nah, apalagi kita sebagai orang beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa terus katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Dia dapat menolong kita apapun situasi yang kita alami. Jadi kita bisa berikan pengharapan seperti itu. Nah, itu akan menjadi penghiburan buat dia. Iya. Apakah ada faktor yang lain untuk memelihara relasi itu, Bapak? Yang terakhir adalah komunikasi. Ini hal yang saya kira umum, banyak orang sudah ketahui. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa relasi yang kuat berdiri di atas komunikasi yang akrab. Dan tanpa komunikasi, relasi berpijak di atas kenangan. Jadi relasi itu masih bisa ya berjalan, tapi atas dasar kenangan. Artinya hal-hal yang terjadi di masa lampau, sedangkan di masa sekarang tidak ada lagi kontak. Ya mungkin ya relasi tetap bisa ada, tapi saya kira relasi seperti itu sudah sangat kabur, tidak lagi kuat dan nyata. Nah, relasi yang kuat dan nyata berdiri di atas komunikasi.
yang akrab dan masih berjalan. Ya, itu mungkin sebabnya kita punya teman waktu dulu sekolah dan sebagainya karena jarang ketemu lalu jadi hubungan itu jauh gitu Pak Boleh. Betul. Dan waktu kita bertemu dengan dia pun kita kehabisan bahan percakapan. Kita hanya bisa mempercakapan masa lampau aja. Betul. Iya. Nah, di dalam hal ini Pak Boleh, di dalam hal komunikasi ini, apakah itu menuntut sesuatu dari kita? Saya kira iya. Jadi yang pertama adalah komunikasi itu menuntut adanya waktu. Nah ini memang menjadi masalah buat kita orang-orang yang repot ya. Apalagi tugas kita menuntut, ya keluarga kita menuntut waktu. Jadi akhirnya kita susah sekali membagi waktu. Tapi relasi hanya bisa berdiri di atas komunikasi. Dan komunikasi hanya ada jikalau ada waktu. Tidak adanya waktu untuk diberikan, tidak adanya komunikasi. Jadi ini berlaku untuk komunikasi dengan teman maupun dengan pasangan hidup kita ya, suami istri atau bahkan dengan anak-anak kita. Kita berkata ada relasi antara kita dengan anak-anak. Tahu-tahu mereka kok berubah, menentang kita dan sebagainya. Kok kita merasa nggak ada relasi. Nah, ini kita sadari memang tidak ada komunikasi. Kenapa tidak ada komunikasi? Kita nggak memberikan banyak waktu untuk mereka juga. Ya artinya kita harus berusaha untuk menyediakan waktu gitu Pak. Tepat. Jadi faktor berikutnya komunikasi itu menuntut adanya usaha. Ikhtiar. Kalau kita berdiam-diam dengan pasif mengharapkan komunikasi tiba-tiba muncul, ya saya kira itu tidak tepat. Jadi orang yang mau menjaga relasi harus berkomunikasi. Dan orang yang mau berkomunikasi harus mengeluarkan usaha. Tidak ada yang namanya relasi tanpa usaha. Ya. Tidak ada namanya komunikasi tanpa usaha. Kita harus menanyakan, kita harus mencari tahu, ya kita harus menunjukkan minat, kita harus mengunjunginya mungkin, atau pergi dengannya mungkin. Jadi hal-hal itu menunjukkan usaha. Orang yang malas berusaha tidak akan mempunyai komunikasi dan pada akhirnya tidak akan mempunyai relasi dengan siapapun. Ya, katakan itu sudah diusahakan itu Pak Boleh. Kita sudah berusaha menyediakan waktu mendekati dia, tapi responnya dingin-dingin aja gitu Pak Boleh. Apakah itu berarti dia memang tidak mau menjalin suatu relasi dengan kita Pak? Saya kira iya. Jadi salah satu prasyarat adanya komunikasi ialah keterbukaan. Jadi kalau kita sudah mau terbuka dan mulai terbuka, sedangkan dia tidak mau terbuka sama sekali. Jadi saya kira ya dia memang belum siap untuk menjalin komunikasi ini. Komunikasi yang diharapkan mungkin komunikasi yang formal, yang dangkal. Sedangkan kita sudah siap memasuki daerah-daerah yang lebih personal. Berarti ya kita harus tunggu atau ya kita harus tetapkan hati dan berkata, oke, sejauh inilah dia menginginkan batas relasi kita. Ya udah berarti komunikasinya juga akan terbatasi hanya pada level yang formal dan dangkal. Ya, berarti memang setiap usaha kita untuk membangun relasi dengan pihak lain itu tidak selalu bersambut dengan baik gitu Pak. Betul. Orang yang bijaksana, orang yang bisa mengerti ya bahwa setiap relasi itu unik dan tidak bisa menyamaratakannya bahwa semua harus menyambuti dia seperti yang dia harapkan. Tidak, sekali lagi tadi saya tekankan ada orang yang siap memelihara jarak 10 cm, ada orang yang hanya siap memelihara jarak 1 meter dengan kita. Dan kita harus terima. Iya. Saya melihat kok prinsip-prinsip ini juga cocok kalau kita terapkan relasi kita dengan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, Pak Boleh. Apakah hal itu memang bisa diterapkan begitu? Saya kira dalam hubungan dengan Tuhan itu membuka tangan selebar-lebarnya. Ya, membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita memasuki hadiratnya. Nah, tinggal bergantung pada kitanya, yaitu berapa terbukanya kita kepada dia. Apakah kita mau mempunyai jarak yang jauh dengan Tuhan atau jarak yang dekat dengan Tuhan? Apakah kita mau hubungan kita sangat dekat batasnya atau sangat jauh batasnya dengan Tuhan? Memang tergantung pada kita. Tuhan sendiri
dengan tangan terbuka menyambut kita dan ingin kita itu masuk ke dalam hadirat-Nya. Nah, jadi tentu ada firman Tuhan yang membekali kita untuk kita membina relasi seperti itu, Pak, yang baik itu. Saya akan bacakan dari Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saya ingin garis bawahi bagian pertama ayat ini. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Saya kira dari satu anak kalimat ini terkandung begitu banyak mutiara yang indah. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bijaksanalah atau berbahagialah orang yang memiliki telinga yang mendengar. Dan berbahagialah orang yang memiliki mata yang dapat melihat. Orang yang mampu memelihara relasi adalah orang yang bisa mendengar dengan baik. Berapa jauhnya hubungan ini seharusnya, ya berapa dekatnya kita seharusnya dengan orang ini. Apa kebutuhan dia, apa yang kita perlu berikan. Dan mata yang melihat ya, apa yang bisa kita perbuat, berapa jauh dan dekatnya jarak. Jadi orang yang bijaksana, orang yang menggunakan telinganya untuk mendengar dan matanya untuk melihat dengan tepat. Ya, saya baru saja membaca suatu artikel pendek yang menarik itu Pak Pal ya dalam hal ini. Ada anak kecil itu yang mengatakan kepada ayahnya, karena ayahnya itu setiap kali diajak bicara itu menjawab tapi sambil membaca koran atau melihat ke TV itu. Lalu suatu saat anak ini berkata, Pak, sekali-kali mendengar dengan mata papa juga gitu. Jadi anak ini juga memperhatikan ayahnya yang berkali-kali diajak ngomong bilang, Papa sudah dengar kok, Papa sudah dengar, tapi tidak noleh gitu Pak Pal. Tidak memperhatikan anaknya. Lalu anaknya berkata, Papa perlu juga melihat mendengar dengan mata. Saya rasa itu suatu harapan dari anak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, Pak Pal. Betul sekali. Ya. Terima kasih untuk perbincangan kali ini, Pak Pal, dan ini sangat membantu kita karena kita setiap hari itu berelasi dengan sesama kita. Jadi perbincangan kita ini pasti sangat bermanfaat. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti dengan setia perbincangan kami dengan Bapak Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara relasi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.